Saudara, Anda kembali menyaksikan Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang politik elektoral Jawa Timur menjelang 2024 pasca deklarasi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kita akan membicarakan topik ini dalam 3 bagian. Bagian yang pertama ini kita akan membahas secara khusus tentang dukungan pada pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pasca deklarasi pasangan ini khusus di Jawa Timur. Profesor Saiful Mujani, kita pernah membahas secara spesifik Jawa Barat karena provinsi ini sangat besar. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana peta politik di Jawa Timur. Selain Jawa Timur ini besar, ini juga ada konteksnya ya, karena ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang baru dideklarasikan, yaitu Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Dan kita tahu bahwa Muhaimin Iskandar ini adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang basisnya di Jawa Timur. Nah, kita ingin melihat Pak Saiful, bagaimana peta elektoral di Jawa Timur ini. Kita akan membahas ini tentu saja dalam 3 segmen ya. Untuk yang pertama ini kita ingin tahu secara lebih khusus bagaimana peta elektoral pada atau dukungan publik di Jawa Timur pada pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ini sebenarnya pasangan ini cukup mengejutkan dan selama ini dalam beberapa kali pemilihan presiden belum pernah sebetulnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa maju di dalam pemilihan presiden, dan sekarang maju. Jadi kita ingin tahu, dan basis dari Partai Kebangkitan Bangsa ini adalah di Jawa Timur. Apakah dengan masuknya Muhaimin Iskandar di dalam pasangan Amin itu kemudian mengubah peta di sana? Secara lebih spesifik kita ingin tahu dukungan pada pasangan inilah kira-kira. Profesor Saiful, silakan. Oke, Bung Saidiman. Memang seperti Anda katakan tadi, pasangan Amin ini dalam hal ini bagaimana Caimin menjadi bakal calon wakil presiden Anies Baswedan, itu satu langkah yang tidak diperkirakan, dan itu satu inovasi politik yang menarik gitu ya, karena Caimin walaupun ketua PKB pasca Gus Dur tidak pernah menjadi calon wakil presiden manapun. Nah, kali ini Caimin menjadi calon wakil presiden dan berpasangan dengan Anies. Ini juga satu perkembangan baru, di mana di situ ada PKS, PKB berkoalisi dengan PKS pada tingkat puncaknya. PKS dengan PKB berkoalisi di bawah calon presiden SBY waktu itu terjadi. Tapi kan wakilnya bukan dari PKB ataupun dari PKS, kira-kira begitu. Nah, kali ini justru di pucuknya PKB, yaitu Caimin, itu didukung oleh PKS. Nah, ini satu perkembangan yang sangat baru dan menarik gitu, Bung Saidiman. Nah, apakah perkembangan baru ini merubah peta kekuatan dukungan terhadap calon presiden? Gitu ya, itu topik yang pertama. Dan ingin kita perhatikan di sini secara lebih khusus gitu ya. Dan kita bedah di Jawa Timur ya, karena itu tadi Anda katakan basis dari Caimin di Jawa Timur. Jadi kalau di Jawa Timur terjadi perubahan signifikan, punya efek deklarasi itu terhadap peta kekuatan calon presiden di Jawa Timur, bisa kita berharap atau melihat kemungkinan di daerah lain juga akan terjadi kemungkinan perubahan itu, Bung Saidiman. Tapi sebaliknya, kalau di Jawa Timur saja yang merupakan basis dari PKB, basis dari Caimin, tidak mengalami kemajuan, mungkin kita agak susah membayangkan akan terjadi perubahan signifikan di tempat yang lain. Itu Bung Saidiman ya. Nah, oleh karena itu kita punya survei
pas setelah deklarasi tanggal 2, kita survei tanggal 2 sampai tanggal 10 di survei nasional ya. Sebelumnya kita pernah mengangkat efek dari deklarasi ini lewat survei telepon. Nah, kali ini surveinya adalah survei tatap muka secara nasional, tapi yang dianalisis khusus hanya di Jawa Timur, gitu ya. Kita melihat itu. Nah, kita menemukan bahwa setelah deklarasi itu dari data tanggal 2 sampai tanggal 11, gitu ya, September di survei nasional kita menemukan pilihan terhadap calon presiden bukan pasangan ya. Kira-kira seperti ini Bung Saidiman ya. Jadi kalau 3 pasang selama ini kan yang sudah kelihatan mungkin ini kita akan punya 3 calon presiden. Maka pilihan yang pertama adalah pada Ganjar Pranowo 44%, kemudian Prabowo Subianto 23%, Anies Baswedan 14,2%, dan sisanya 18,8% menyatakan belum tahu akan milih siapa. Nah, kalau dilihat dari sini, nampaknya suara Anies ini tidak banyak berbeda dengan suara Anies di tingkat nasional, bahkan lebih rendah cenderung ya. Jadi di survei nasional kita menemukan bahwa sebelumnya di survei telepon nasional kita menemukan angka di kisaran 16-17% begitu. Nah, sekarang 14%. Jadi tidak berbeda secara signifikan. Artinya di Jawa Timur di mana deklarasi itu terjadi tidak membuat Anies Baswedan menjadi menguat. Kira-kira untuk sementara ini ya. Di hasil survei pada tanggal 2 sampai tanggal 11 September bulan ini. Jadi awal bulan ini. Jawa Timur ini tetap menjadi basis Ganjar, kira-kira begitu. Jadi sementara ini ya, jadi Jawa Timur ini 44%, kalau calonnya 3 seperti ini, 44% Ganjar di Jawa Timur ini, dan Prabowo 23% gitu. Jadi kalau di angka ini Ganjar unggul cukup signifikan terhadap kedua calon ini, terutama kepada Anies Baswedan, ya kan, selisihnya 30%, gitu ya. Jadi kita melihat itu. Nah, kemudian mungkin ini karena Caiminnya tidak ada, oleh karena itu kita punya ya simulasi pasangan Anies dengan Caimin, gitu ya. Apakah pasangan ini setelah dideklarasikan di basisnya di Jawa Timur itu mengalami penguatan atau tidak? Kita melihat ini Bung Saidiman. Jadi justru pasangan Amin hanya 12%, itu ya. Jadi artinya tadi 14, sekarang 12, itu tidak berbeda secara signifikan. Pada Ganjar 46, pada Prabowo 23%, gitu ya. Jadi kita melihat di Jawa Timur basis PKB, basis NU gitu ya, dan basis Caimin sendiri setelah dideklarasikan Caimin sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Anies, itu belum memunculkan satu kejutan, gitu ya. Harapannya kan ada kejutan, di mana dukungan terhadap Amin itu kemudian menjadi lebih kompetitif terhadap Ganjar maupun terhadap Prabowo. Nah, dalam simulasi ini Ganjar kita tidak punya simulasi dengan berpasangan dengan tokoh yang lain. Waktu survei dilakukan kita hanya mensimulasikan Ridwan Kamil, gitu ya. Karena waktu itu lagi ramai dibicarakan. Lagi ramai, ya betul. Jadi dan kita tidak di menit-menit terakhir dan kita tidak sempat memasukkan simulasi tokoh lain untuk Ganjar. Kita hanya memasukkan Ganjar dengan Ridwan Kamil dan Prabowo dengan Erick Thohir, gitu ya. Jadi posisinya seperti ini Bung Saidiman. Jadi kalau kita lihat pada 2 sampai 11 September kurang lebih
seminggu mungkin ya 10 hari setelah deklarasi tidak ada efek yang signifikan, tidak memperkuat pasangan Amin atau tidak memperkuat Anies tadi yang angkanya sekitar 14%. Bung Saidiman. Jarak dengan pasangan Ganjar RK ini cukup sangat signifikan ya. Bahkan ketika Ganjar masih berpasangan dengan RK. Kalau kita lihat kecenderungan sekarang di pemberitaan ada kemungkinan dari NU mungkin pasangannya Mahfud MD misalnya. Mungkin gitu ya. Apakah secara teoritis di atas kertas tokoh dari satu daerah tertentu itu kemungkinan akan memperkuat gitu ya, akan membantu. Kalau misalnya ada tokoh NU dari Jawa Timur pula gitu ya, karena itu Jawa Timur basis NU, maka kemungkinan pasangan itu akan menguat gitu ya. Itu secara teoritis gitu ya. Nah sekarang Ridwan Kamil kan pertama tidak dikenal sebagai tokoh NU gitu ya, bukan dari Jawa Timur. Dalam posisi seperti ini pun Ganjar cukup kompetitif dibanding Anies gitu ya. Bahkan ketika Anies sudah berpasangan dengan kader NU, sebutlah begitu, Muhaimin Iskandar, bekas ketua PMII gitu ya. Jadi organisasi organisasi mahasiswa tingkat nasional. Jadi belum kelihatan efek dari deklarasi itu di Jawa Timur sendiri, Bung Saidiman. Nah, di samping di survei nasional, kita punya survei telepon yang terakhir nih, Bung Saidiman ya. Di survei telepon kan tanggal 2 sampai tanggal 11, gitu ya. September. Survei nasional. Survei nasional, ya tatap muka. Itu tanggal 2 sampai 11. Nah, kemudian pada perkembangan yang kita ingin memonitor, apakah setelah 2 atau 3 minggu deklarasi, apakah sudah ada semacam dinamika perubahan di Jawa Timur, efeknya terhadap pasangan Amin terutama ya. Ya kita melihat di sini, ini surveinya Bung Saidiman, survei tanggal 20 sampai 22 September, survei telepon gitu ya. Di sini Amin, Anies Baswedan berpasangan dengan Caimin, berhadapan dengan Ganjar. Nah di sini kita, karena ini udah belakangan, kita mencoba bukan hanya Ridwan Kamil, kita mencoba dengan Mahfud MD gitu ya. Di sini kita menemukan hasil Amin kalau berhadapan dengan pasangan Ganjar dengan Ridwan Kamil, Amin 14, Ganjar Ridwan Kamil 47, Prabowo Subianto Erick Thohir 24, gitu ya. Nah kemudian kita coba Ganjar berpasangan dengan Mahfud, hasilnya adalah Amin 12, ya. Tidak berubah signifikan. Kemudian Ganjar Mahfud 45. Kemudian Prabowo Erick Thohir 28, ya. Dan yang menyatakan belum tahu akan milih siapa 14%. Jadi kita lihat Bung Saidiman, setelah 3 minggu deklarasi, nampaknya belum berkembang juga di lapangan gitu ya. Mungkin butuh waktu lagi untuk mengkampanyekan pasangan Amin ini. Setidak-tidaknya sampai survei terakhir ini kita belum melihat adanya perkembangan positif terhadap pasangan Amin ini, Bung Saidiman. Bahkan ini sebenarnya di Jawa Timur ya, kalau kita bandingkan dengan hasil survei sebelumnya secara nasional itu angkanya tidak terlalu jauh berbeda ya. Bahkan kesannya agak di bawah. Iya. Jadi Bapak Ibu yang menonton acara ini, kesimpulannya adalah setelah beberapa hari, bahkan setelah 2 minggu deklarasi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, kita temukan di Jawa Timur tidak ada perubahan yang signifikan pada pasangan Amin. Di simulasi 3 nama, pasangan ini masih di urutan ketiga. Di atasnya ada Ganjar Pranowo yang cukup dominan, kemudian Prabowo Subianto di urutan kedua. Jadi intinya adalah bahwa sampai saat ini deklarasi pasangan Anies Muhaimin Iskandar itu belum punya efek elektoral pada pasangan ini, bahkan di Jawa Timur yang merupakan basis dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Saya kira demikian, kita akan melanjutkan diskusi ini kembali pada bagian kedua di episode berikutnya tentang efek deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada pilihan publik di Jawa Timur pada partai politik. Terima kasih.